Kumpul kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dalur sate marangi homemade. Ini tuh, aduh, masya Allah, tabarakallah, wangi banget, berempah. Bumbunya nyerap, untuk satenya juga matang, empuk dengan paripurna. Ini wajib kalian coba karena ini salah satu menu kesukaan keluarga tercinta. Nah, ini tuh bisa jadi lauk pauk ya lur, ataupun ide jualan juga, menarik banget nih lur. Nah, ini yang udah aku tusuk-tusuk semuanya, jadinya banyak banget untuk satu piring. Dan ini langsung aja, nggak usah lama-lama, udah ada yang udah aku bakar. Ini udah aku bumbuin juga. Untuk sate maranginya ini empuk banget lur, wangi banget dan nyerap. Untuk selengkapnya yuk lur, kita sediakan aja ini daging sapi ya lur, satu piring yang udah kita buntel dengan daun pepaya ya lur, satu maleman ya lur, biar empuk. Ini cara ngempukin daging dengan cara alami tradisional ya lur, nggak pakai bubuk-bubuk lainnya. Ini kalau udah dibuntel satu harian, langsung aja kita akan potong-potong. Kotak-kotak opsionalkan aja untuk bentuk dan ukurannya ya lur. Kalau kalian suka sate yang tebal, yang besar-besar boleh. Suka yang tipis, kering, boleh banget. Kalau aku yang tebal-tebal tapi nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal ya lur. Bisa kalian lihat untuk visualnya. Ini seperti ini, kita akan potong-potong semuanya aja ya lur. Untuk si dagingnya, ini dagingnya itu masih segar, masih merah ya lur. Ini wajib kalian coba ya lur. Untuk cara ngempukinnya itu yaitu dibuntel dengan daun pepaya selama satu maleman udah cukup. Kalau kalian tergesa-gesa 1 sampai 2 jaman aja udah cukup ya lur, bisa empuk. Nah, ini sambil aku memotong-motong, aku akan menyapa kalian dulu di rumah karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian. Hai dulu di rumah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga berada di sini. Wabil khusus bagi kalian yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga berada di sini. Bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari aku tentunya ya lur. Dukung support channel ini untuk lebih berkembang, lebih maju lagi, karena tanpa dukungan kalian channel ini bukan apa-apa lur. Jadi yuk gasken, bisa sampai 100 juta subscriber, amin ya. Kita doa, gak usah muluk-muluk ya, doa itu langsung aja jeblek, besar-besaran ya. Dan ini kita lanjut untuk pemotongannya ini. Untuk pemotongannya itu opsionalkan aja, seperti yang aku bilang, mau besar-besar mau kecil-kecil. Kalau aku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya lur. Dan lanjut, ini kalau udah kita potong-potong, kita dapat untuk ke proses selanjutnya aja yuk lur. Nah, kita buat untuk bumbu marinasinya ya lur. Ini aku akan tambahkan untuk 1 jari dari jahe putih, dan juga lengkuas 1 jari aja ya lur, atau 1 jempol boleh. Ini kita geprek-geprek, kita akan ulek-ulek sampai halus ya lur. Aku pakai cobekan atau ulekan, boleh pakai blender atau chopper, boleh banget. Kita haluskan sampai benar-benar halus. Lur, kalau udah cukup halus, langsung aja kita dapat lanjut untuk tambahkan bahan selanjutnya. Ini kita akan tambahkan untuk 5 siung bawang putih dan juga 5 siung bawang merah. Ini kita akan ulek bersama ya lur. Kita akan haluskan sampai benar-benar halus. Nah, seperti ini. Kita akan percepat aja ya lur, jadinya banyak banget. Lanjut untuk ke proses selanjutnya aja ya lur. Kalau udah halus, ini kita sediakan untuk wajan dan kasih untuk minyak goreng secukupnya aja, sedikit aja ya lur. Kita panaskan. Kalau udah panas, kita akan tumis bumbu yang udah kita haluskan sebelumnya sampai wangi dan matang ya. Ini jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya itu paripurna, enggak gosong ya lur. Nah, ini nggak usah lama-lama ya lur. Kalau udah, matikan kompornya. Ini tambahkan untuk bahan selanjutnya yaitu 1 sendok makan ketumbar bubuk atau katuncar ya lur. Kalau suka lagi boleh tambahkan lagi. Ini tambahkan untuk 1 sendok makan dari garam ya lur. Dan juga aku masukkan untuk
merica bubuk ya lur, sebanyak 2 cuil atau setengah sendok teh boleh. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata atau paripurna ya kalau kata aku. Ini langsung aja tambahkan untuk 1 sendok makan gula merah atau gula aren atau gula putih juga gak masalah. Ini tambahkan juga untuk 3 sendok makan dari kecap manis. Boleh pakai merek apa aja, kalau aku pakai yang biru ya. Udah tau lah yang biru apa ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Ini aku lupa untuk tambahkan untuk air asam jawanya ya lur. Kalau kalian ada air asam jawa boleh tambahkan untuk setengah gelas ya. Kalau aku ini lupa, jadi nanti ditambahkannya itu nanti ya. Nah ini masukkan untuk si daging yang udah kita iris-iris atau dipotong-potong ya lur. Kita aduk-aduk, kita bumbuin sampai si daging dengan si bumbunya itu terlapisi dengan paripurna. Ini jangan lupa untuk tambahkan untuk 1 sendok makan dari kaldu bubuk ya lur. Merek apa aja, rasa apa aja boleh banget. Kalau aku pakai yang merah. Ini biar tambah gurih ya lur. Dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Kalau udah, langsung kita sediakan untuk tusukan sate ya lur. Secukupnya aja. Kita lanjut untuk proses penusukan ya lur. Ini kita akan tusuk-tusuk untuk si dagingnya itu ya lur. Opsionalkan aja untuk isiannya ya. Mau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terserah kalian. Kalau aku 4 potongan dagingnya ini yang udah kita bumbuin ya lur. Kita tusuk-tusuk seperti ini, bisa kalian lihat untuk penusukannya ya lur. Ini enggak terlalu kecil atau enggak terlalu besar. Ini pas banget untuk potongannya. Bisa kalian lihat, Masya Allah cantik banget. Seperti ini udah terbumbui ya lur. Nah ini kemudian kita akan tusuk-tusuk semuanya ya lur. Untuk si dagingnya itu dengan tusukan sate atau tusukan lidi boleh, tusukan bambu, terserah kalian ya lur. Yang penting bisa untuk menusuk ya. Ini kita tusuk semuanya, pokoknya jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau udah ditusuk-tusuk untuk si satenya, ini dia udah kita dapat bakar ya, atau marinasi dulu boleh. Ini aku tambahkan untuk air asam jawa karena aku lupa untuk kasih air asam jawa ya lur. Ini pakai setengah gelas kecil boleh. Nah ini kita akan marinasi ya lur 30 menitan aja sambil kita nyalakan atau buat bumbunya terlebih dahulu ya. Ini kita sisihkan aja, lanjut untuk proses membuat bumbunya. Bumbu kecapnya ini aku pakai 2 butir atau 2 buah tomat merah, boleh pakai tomat hijau. Aku akan potong-potong iris-iris kecil-kecil aja, bisa kalian lihat ya lur. Ini kalau kalian suka yang warna hijau boleh ya lur. Kalau aku pakai yang orange seperti ini tambah segar ya untuk si tomat itu. Ini kita akan potong-potong aja, nggak usah lama-lama ya lur. Kalau udah kita potong-potong, lanjut untuk tambahkan untuk bahan selanjutnya aja, nggak usah lama-lama. Aku akan tambahkan 5 siung bawang merah. Kita akan iris-iris memanjang ya lur, biar aroma dan rasa wanginya itu keluar dengan paripurna. Ini kalau kalian suka bawang merahnya itu lebih banyak, boleh tambahkan lagi. Kalau kalian mau bikin banyak untuk bumbunya, boleh dikali-kali lipatkan aja untuk semua bahan-bahannya ya lur. Kalau aku secukupnya aja seperti ini untuk 1 mangkuk untuk tadi beberapa tusuk ya, banyak banget ya. Ini aku tambahkan juga untuk 2 buah cabai merah domba atau jabla ya, dipotong iris-iris. Tambahkan juga untuk 2 buah cabai rawit hijau. Nah seperti ini. Kalau kalian suka pedas lagi boleh tambahkan lagi ya lur untuk cabai rawitnya. Kalau udah dipotong-potong, lanjut untuk masukkan ke dalam wadah. Ini aku masukkan ke dalam mangkok atau piring ya. Nah ini segar banget tuh, Masya Allah tabarakallah. Lanjut, ini kalau selanjutnya itu tambahkan untuk 1 saset dari kecap bango ya lur, yang 2000-an itu, yang kecil, atau 5 sendok makan juga gak masalah ya lur. Kita
campur-campur, aduk-aduk biar tercampur rata, tercampur baur untuk si kecap dengan si bumbu sambaranya. Nah, ini masya Allah tabarakallah, segar banget ya. Jadi eksotis, warnanya cantik banget. Dan lanjut, ini tambahkan untuk sejumput garam biar ada rasa asin-asinnya ya lur. Diaduk-aduk sampai tercampur rata, tercampur baur. Udah deh, ini lanjut untuk disisihkan aja, nggak usah lama-lama ya lur. Kita akan lanjutkan untuk ke si daging yang udah kita tusuk-tusuk, udah dimarinasi. Kita akan bakar ya. Ini kita susun dulu di atas pembakaran, alat pembakaran ya lur. Disusun rapi seperti ini. Boleh kalian pakai pembakaran apapun, panggangan boleh ya lur, atau mau di open juga gak masalah. Kalau aku mau dibakar pakai panggangan yang seperti ini, bisa kalian lihat ya di atas bara api ini. Ini bara apinya udah menyala-nyala. Lanjut kita bakar sampai matang ya. Ini kita tunggu sampai setengah matang. Jangan lupa untuk dibolak-balik biar matangnya hidup paripurna ya lur. Ini kalau kalian suka yang garing boleh sampai garing, sampai berubah warna ya ke coklatan atau kehitaman. Kalau aku sampai matang aja, udah berubah warna ya. Nanti bisa kalian lihat, ini warnanya udah cantik, eksotis nuh. Seperti ini aja, ini udah mateng banget lur. Ini udah dibalikan ya lur. Aku nggak ke video, jadi ini yang udah dibalik. Dan kalau udah dibalik, udah matang semua sisinya. Lanjut, ini kita akan lanjut untuk sajikan aja, nggak usah lama-lama ya. Ini yang udah kita bakar ya. Tuh, ini nggak terlalu hitam ya, nggak terlalu eksotis, tapi ini udah mateng. Ini lanjut untuk pembumbuan ya. Untuk bumbu yang udah kita buat sebelumnya, kita kucurin ya seperti ini. Kita masukkan aja semuanya aja, boleh dikucurkan langsung ya. Ini masya Allah tabarakallah, warnanya jadi eksotis. Ini wangi banget lor untuk si sate marangi homemade ini. Ini benar-benar empuk banget lor untuk si satenya itu. Bumbunya nyerap juga, untuk asin gurih nya itu pas banget. Ada manis-manis pedasnya dari bumbu sambal kecapnya ini, gurih, seger banget lor. Wajib kalian coba, ini tuh benar-benar serius. Dan ini bisa bikin boros nasi. Langsung aja kalian coba di rumah ya, karena aku udah share untuk cara membuatnya nih. Untuk si sate marangi homemade ini benar-benar empuk lor, empuk, nyerap dan wangi. Nah, ini aku akan ngabisin nih. Jadi aku akan akhiri untuk video kali ini sampai di sini ya lor. Nah, ini aku akan ngabisin ini dengan nasi ini. Aduh, benar-benar ini tuh, aduh, empuk banget dengan nasi, dengan semuanya ini benar-benar bisa bikin boros nasi ini. Aku ini nasi kesekian kalinya lor, dan selamat mencoba.